Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Ma'arif dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, Zat yang memberi kenikmatan berupa kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan untuk belajar bersama-sama, kenikmatan pada akhirnya kita menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan. Mari kita bertafakur, mari kita introspeksi diri, kita pikirkan berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Karena Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Al-Hikam, at-tafakkuru sa'atin khairum min alfi karomatin. Tafakkur atau introspeksi diri sesaat saja itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa tafakkuru sa'atin khairum min alfi ibadatin. Tafakkur sejenak saja itu lebih baik daripada 1000 ibadah. Karena dengan tafakur mungkin akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita juga meneladani satu kisah yang kita ambil dari ahli ibadah, ahli zuhud yang tidak kenal dengan dunia, Ibrahim bin Adham. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Ibrahim bin Adham. Laki-laki tersebut berkata, "Assalamualaikum ya waliullah," kata laki-laki tersebut. "Waalaikumsalam," kata Ibrahim bin Adham. Laki-laki tersebut berkata, "Ya waliullah, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu." "Apa yang ingin kau tanyakan?" kata Ibrahim. "Aku adalah laki-laki pendosa," katanya. "Banyak maksiat yang aku lakukan, banyak dosa yang aku lakukan, sampai-sampai aku tidak bisa membedakan kebaikan yang aku lakukan itu tidak ada setitik pun daripada dosa yang aku lakukan. Setiap hari yang aku lakukan hanyalah kemaksiatan. Setiap hari yang aku lakukan adalah dosa-dosa. Maka bagaimana cara aku menghindari dari dosa tersebut sehingga aku berhenti melakukan kemaksiatan, sehingga aku berhenti melakukan dosa-dosa?" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, "Ada 5 hal yang jika engkau lakukan, insya Allah engkau akan berhenti melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Insya Allah engkau akan berhenti melakukan sebuah kemaksiatan." Lalu kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Apa 5 hal tersebut?" "Aku akan mendengarkan dan memikirkan apa yang engkau katakan," kata laki-laki tersebut. "Yang pertama," kata Ibrahim, "kalau ada niat di dalam hatimu untuk melakukan sebuah dosa, maka berhentilah untuk makan dari rezeki Allah." Kemudian laki-laki itu diam. "Kalau aku mau melakukan dosa, maka aku harus tidak makan. Karena semua makanan yang aku dapatkan itu adalah rizki dari Allah." Kemudian Ibrahim bin Adham berkata lagi, "Yang kedua, jika engkau akan melakukan dosa, maka jangan tinggal di bumi Allah." Sang laki-laki kembali berpikir, "Kalau aku mau melakukan dosa, aku tidak boleh makan. Maka aku tidak akan kuat tidak makan dari rezeki Allah 2 hari, 3 hari." Sehingga dia menangis. Selain itu, ketika aku akan melakukan dosa, maka aku harus nyari tempat di mana tempat itu bukan bumi Allah. Sementara lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, seluruh yang ada di langit dan ada di bumi ini semua milik Allah. Lalu aku tinggal di mana? Kembali dia menangis. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata lagi, "Yang ketiga,
Jika kamu akan melakukan dosa, maka carilah tempat di mana tidak akan dilihat oleh Allah. Kemudian laki-laki itu kembali menangis. Kalau aku mau melakukan dosa, di mana aku harus bersembunyi? Di lautkah? Di balik pohonkah? Di atas gunungkah? Di malam gelap gulita sekalipun, Allah dapat melihatku. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun aku berada, Allah ada, sehingga Allah tidak bisa lepas mengawasiku. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah adalah zat yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, tetapi Allah dapat melihat bahkan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Laki-laki itu tersenyum sejenak. Apalagi yang harus dia lakukan? Maka dia harus berhenti melakukan dosa. Ibrahim bin Adam kemudian melanjutkan kalimatnya. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adam, jika malaikat Israel datang mengambil nyawamu, tolaklah, tundalah kematian. Katakan kepada malaikat Israel, jangan ambil nyawaku dulu, aku mau bertobat dulu. Kemudian laki-laki itu tersungkur. Aku tidak sanggup, ya wali Allah. Aku tidak mungkin menolak malaikat Israel, karena kekuatan malaikat Israel, aku tidak bisa menolaknya. Kemudian Ibrahim melanjutkan lagi. Dan yang kelima, kata Ibrahim, ketika malaikat Zabaniyah menyeretmu, mau memasukkan kamu ke dalam api neraka, tolaklah malaikat Zabaniyah. Padahal ketika malaikat Zabaniyah mengepakkan sayapnya, maka langit dan bumi penuh dengan sayapnya. Kekuatan yang dimiliki oleh malaikat Zabaniyah tidak terukur, sehingga laki-laki tersebut akhirnya terdiam. Ya wali Allah, aku tidak sanggup. Maka Ibrahim bin Adam berkata, jika kamu punya niat untuk melakukan lagi kejahatan, melakukan lagi kemaksiatan, maka pikirkanlah kelima hal tersebut. Sahabat Ma'arif dimanapun Anda berada, dari kisah di atas bisa kita renungkan, masih sanggupkah kita melakukan kemaksiatan padahal yang kita makan adalah rizki dari Allah? Masih sanggupkah kita melanggar perintah Allah padahal bumi yang kita pijak adalah milik Allah? Masih sanggupkah kita berkata, aku tidak mau mati dulu, aku mau bertobat dulu, padahal malaikat Israel sewaktu-waktu bisa mencabut nyawa kita dalam kondisi apa? Oleh karenanya, mari kita bertafakur, mari kita perbaiki diri kita, sehingga hari ini semoga menjadi lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok semoga selalu lebih baik daripada hari ini, dan hari-hari berikutnya semoga kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi, yang lebih soleh dan solihah lagi. Kiranya cukup itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.